ada yang tanya, apa sih Kak pengertian dari riwayat penyakit keturunan pada persalinan itu? Nah, jadi riwayat penyakit keturunan pada persalinan itu merupakan kondisi medis yang diwariskan secara genetik dalam keluarga. Nah, apabila contohnya ya, jika ibu sedang hamil lalu melakukan persalinan, lalu ada bayi dan ibu itu mengidap penyakit riwayat keturunan seperti contohnya hipertensi, diabetes, jantung maupun infeksi, nah itu bisa menular ke janinnya atau bayinya. Nah teman-teman, selain itu juga bisa berpengaruh ya dengan ibunya. Apabila ibunya memiliki ibu dan bapak lagi, nah keluarga itu mengidap penyakit jantung. Nah si ibu yang hamil ini juga bisa mempunyai penyakit jantung yang akhirnya bisa memperparah dalam persalinannya atau mempersulit persalinannya. Nah teman-teman, jadi riwayat penyakit keluarga bisa mempengaruhi kehamilan serta persalinan. Nah dalam kebidanan, ini bukan hanya sekedar informasi tambahan ya, tapi bagian penting dari upaya pencegahan komplikasi. Lalu ada jenis-jenis riwayat penyakit keturunan pada persalinan. Penting sekali diketahui karena dapat mempengaruhi kondisi ibu maupun janin. Yang pertama, riwayat penyakit kardiovaskular keturunan, penyakit jantung bawaan, hipertensi esensial, dan riwayat stroke pada keluarga. Pengaruhnya dapat meningkatkan resiko preeklamsia, pendarahan, dan komplikasi jantung saat hamil. Yang kedua, riwayat diabetes mellitus keturunan. Diabetes tipe 1 atau tipe 2, riwayat diabetes gestional pada keluarga dapat mempengaruhi risiko bayi besar atau makrosomia, hipoglikemia neonatus, dan persalinan sulit. Yang ketiga, riwayat gangguan darah keturunan seperti thalassemia, hemofilia, dan anemia sel sabit. Pengaruhnya anemia berat pada ibu, risiko pendarahan tinggi saat persalinan, serta gangguan tumbuh kembang janin. Keempat, riwayat gangguan koagulasi atau trombofilia herediter, defisiensi protein S atau antirombi. Pengaruhnya risiko keguguran berulang, preeklamsia, dan trombombelia pada ibu. Kelima, riwayat gangguan genetik atau sindrom seperti sindrom Down, sindrom Turner, atau cystic fibrosis. Pengaruhnya risiko kelainan kongenital pada janin dan komplikasi saat persalinan. Beberapa penyakit keturunan bisa membuat proses persalinan menjadi lebih berat. Misalnya, ketika ibu mengidap hipertensi, asma, diabetes, atau penyakit keturunan lainnya. Kalau ibu punya riwayat penyakit ini, strategi yang perlu dilakukan adalah yang pertama, melakukan pemeriksaan sejak awal kehamilan agar kondisi ibu bisa terpantau. Kedua, selama kehamilan ini, ibu harus rutin kontrol, minum obat sesuai anjuran dokter, dan menjaga pola hidup sehat. Misalnya, pada hipertensi, ibu perlu mengontrol tekanan darah. Pada asma, harus rajin cek pernapasan dan hindari pencetus serangan. Sedangkan pada diabetes, penting untuk menjaga pola makan dan gula darah tetap stabil. Ketiga, saat persalinan sebaiknya dilakukan di rumah sakit dengan tenaga kesehatan yang lengkap supaya bila terjadi komplikasi bisa segera ditangani. Terakhir, setelah melahirkan, ibu tetap perlu kontrol kesehatan dan berkonsultasi mengenai metode kontrasepsi yang aman sesuai dengan kondisi penyakitnya. Dengan strategi ini, meskipun punya penyakit keturunan, persalinan bisa tetap. Hai semuanya, jadi gini, kalau misalnya ada ibu bersalin dengan riwayat penyakit keturunan, misalnya keluarganya itu ada yang hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung. Nah, itu tuh otomatis bikin ibu masuk ke kelompok risiko tinggi. Nah, di sini peran bidan jadi super penting. Nah, apa sih langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan? Langkah pertama, tentu aja ada pengkajian. Nah, bidan harus gali informasi sebanyak mungkin. Nah, dari riwayat kesehatan keluarga, kehamilan sebelumnya, sampai gaya hidup si ibu. Karena apa? Karena dari sinilah kita bisa tahu risiko apa yang mungkin muncul saat persalinan. Nah, selanjutnya setelah tahu nih risikonya, kemudian dibuatlah rencana asuhan yang individual. Jadi nggak bisa sama rata semua ibu. Misalnya nih, kalau misalnya ada ibu riwayat penyakit hipertensi, berarti harus sering-sering kontrol tekanan darahnya. Nah, kalau misalnya ada riwayat diabetes, berarti fokus ke gula darahnya dan juga pola makannya gitu ya. Intinya tiap ibu itu pasti beda kebutuhannya. Jadi rencananya harus personal banget gitu. Harus
disesuaikan. Nah, terus jangan lupa nih ibunya diberikan edukasi. Ibu dan juga keluarganya pun harus paham tanda bahaya, pentingnya pola hidup sehat, dan bagaimana cara memantau kondisi. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa, mereka nggak panik gitu ya, bisa langsung ngambil keputusan dengan cepat. Nah, dalam prosesnya, bidan juga harus monitoring intensif, kadang perlu kolaborasi dengan dokter kandungan, spesialis jantung, atau yang lainnya. Pokoknya tuh, jangan kerja sendirian karena risikonya tinggi, itu butuh teamwork biar lebih aman. Nah, bagian yang gak kalah penting itu adalah persiapan persalinan. Ibu dengan riwayat penyakit keturunan sebaiknya melahirkan di fasilitas yang lengkap. Ada tenaga terlatih, obat emergensi, bahkan rencana rujukannya kalau terjadi komplikasi. Nah, jadi semuanya itu serba siap gitu. Oh iya, satu hal lagi, dukungan psikologis itu krusial banget. Biasanya ibu itu lebih cemas karena takut komplikasi, jadi keluarga harus dilibatkan, kasih semangat supaya ibu itu lebih tenang dan juga percaya diri. Dan terakhir, semua tindakan ini harus didokumentasikan dan dievaluasi. Jadi kalau misalnya kondisinya berubah, rencana asuhannya bisa langsung disesuaikan. Nah, intinya asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan riwayat penyakit keturunan itu harus komprehensif, mulai dari pengkajiannya, rencana individual, edukasi, monitoring, persiapan persalinan, sampai dukungan psikologis. Nah, dengan begitu proses persalinan itu bisa berjalan lebih aman buat ibu maupun bayinya.